meskipun jumlahnya mungkin kecil, itu sudah termasuk pemborosan. Yakni berinfak ini yang seimbang, ya, tidak terlalu boros di satu sisi, kemudian juga tidak terlalu kikir di sisi yang lain. Support kita agar channel kita lebih berkembang dengan cara mengklik like, subscribe, dan share agar kita bisa berbagi dengan teman kita yang lain. Sobat muda, di antara kaidah yang penting untuk kita perhatikan, kaidah berinfak yang kelima, yakni kita seimbang dalam berinfak. Tidak kita berlebihan, tidak pula kita bakhil. Dan hal ini telah ditegaskan Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang sifat ibadur rahman. Sifat ibadur rahman itu agak banyak, cukup banyak, dan diantaranya adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi mereka ini ketika akan berinfak, mereka tidak berlebihan, tidak boros, kemudian juga mereka tidak bakhil, ya, tidak pelit dalam berinfak. Memang dalam urusan seperti ini para ulama berbeda pendapat, ya. Ada di antara mereka yang menjelaskan juga bahwa dalam urusan kebaikan itu tidak ada namanya pemborosan. Dalam urusan hal-hal yang baik itu tidak ada pemborosan meskipun jumlahnya sangat banyak. Faktanya bahwa Rasulullah SAW menerima infaknya Umar padahal yang diinfakkan setengah hartanya. Faktanya Rasulullah SAW menerima infaknya Abu Bakar padahal yang diinfakkan adalah seluruh hartanya. Jadi kalaupun kita mengeluarkan harta kita dalam jumlah besar tapi urusannya adalah dalam kebaikan, maka tidak disebut sebagai pemborosan. Sebaliknya, kalau harta kemudian kita keluarkan untuk urusan-urusan yang tidak baik, untuk urusan bermaksiat, meskipun jumlahnya mungkin kecil, ya, 50.000 atau 10.000, maka sebagian menganggap bahwa itu sudah termasuk pemborosan karena kita mengeluarkan harta untuk urusan-urusan yang membawa pada kemudharatan, membawa pada kemaksiatan. Jadi memang urusan apakah boros, apa pelit, ya, dalam urusan seperti ini memang ada beda-beda pendapat. Tetapi memang secara umum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk seimbang dalam berinfak, ya, tidak berlebihan, tidak pula kita kikir. Nah, ada beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan ketika kita infaknya ini tidak berlebihan, ya. Kalau kita infaknya ini berlebihan, maka boleh jadi, ya, orang-orang yang menerima infak kita ini bisa jadi pemalas, karena mereka datang kepada kita terus kemudian mendapatkan hasil yang berkelimpahan, ya. Dan kalau kita infaknya ini sedang-sedang saja, biasa, kita jadi sering bertemu, ya, terus kemudian kita bisa bersilaturahim, ada hubungan jangka panjang yang bisa kita bangun, sekaligus juga orang tersebut tidak terlalu menggantungkan urusannya kepada kita. Jadi kalau kita infaknya ini sedang, ya. Sedangkan kalau kita kikir, ya, kita kikir meskipun kita mendapatkan titipan harta yang sedemikian banyak, maka kita akan dijauhi oleh manusia dan kita penyakit hubbud dunyanya ini semakin besar, ya. Jadi di sini kita memahami kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan, yakni berinfak ini yang seimbang, ya, tidak terlalu boros di satu sisi, kemudian juga tidak terlalu kikir di sisi yang lain. Sobat muda, itu adalah di antara kaidah-kaidah berinfak yang harus kita pedomani ketika kita akan melakukan amal berupa infak atau sedekah. Jadi kita ulang dari awal, kaidah berinfak yang kita bahas pada beberapa seri kajian kita. Yang pertama, kita infak, kita prioritaskan kepada anggota keluarga. Kemudian yang kedua, infak ini adalah berasal dari harta kelebihan dari kebutuhan kita. Kemudian yang ketiga, infak yang kita keluarkan harus disegerakan sebelum kematian datang kepada kita. Kemudian yang keempat, harta yang kita infakkan, rezeki yang kita infakkan, barang-barang yang kita berikan kepada orang lain adalah barang-barang yang memang kondisinya masih baik. Syukur-syukur itu adalah barang yang kita cintai dan sangat kita hargai. Kemudian yang kelima, kita infak dalam posisi seimbang, tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu kikir. Demikian, moga-moga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam barang-barang